Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Hari ini saya berada di Provinsi Sichuan, persisnya di kota Jiangyou. Nah, kemarin saya masih di kota Mianyang. Nyedirnya dari kota Mianyang ke kota Jiangyou, arahnya utara, menurut sungai Fujiang ke atas, ke hulunya, kami bisa sampai di Jiangyou. Nyedirnya, kalau ketemu seorang sopirnya yang mahir banget, seperti sopir saya ini, 40 menit udah bisa nyampe di Jiangyou. Di belakang saya ini adalah satu peninggalan yang sangat terkenal, yaitu sebuah rumah tua, rumah yang lama, yang pernah diinap oleh seorang penyair yang paling terkenal di Tiongkok, yaitu Li Bai. Li Bai 是在咱们青莲这边出生的。待会儿在他们那个故居去看。那边是故居。故居在那边，叫陇西院，因为他们是甘肃人嘛。陇西的，然后他在那边出生的。我们这边就是那个，叫太白碑林，我们在那个2000年左右，90几年打造的一个。李白的诗词啊这些给看一下。李白在这边到几岁啊？一直在这边生活。24岁。20多岁。24岁出川嘛。Untuk tiketnya di sini ya 40 yuan satu orang, tapi ada diskonnya untuk anak kecil, siswa, dan orang lansia. Teman-teman, penyair Li Bai dia adalah orang dinasti Tang. Persisnya dilahirkan pada tahun 701, dan umurnya 50-an, 60-an itu. Dan selama kehidupannya, puisinya banyak sekali dan penuh dengan semangat. Semua orang Tiongkok, setiap orang, sejak anak kecil sampai orang lansia, semua orang pasti bisa tahu paling sedikit 1-2 puisinya. Nah, dia adalah orang yang sangat romantis. Dia puisinya penuh dengan semangatnya, kasih sayang kepada dunia ini dan kepada rakyat, dan juga sangat romantis. Ada dialognya dengan bulan, dengan temannya di tempat yang jauh, ada rindunya. Jadi di banyak topiknya, Pak, ada banyak topiknya, banyak temanya yang sudah pernah dituliskan oleh Bapak Li Bai. Sangat indah sekali. Kalau Anda mengenal bahasa Mandarin, paling rekomendasi puisinya. Ini tidak sendiri saja, tetapi ditemani oleh teman-teman dari kota Jiangyou. Dinasti Tang adalah zaman yang puncak puisi di Tiongkok, paling indah, paling bagus, dan paling banyak. Bapak Li Bai adalah satu orang yang sangat romantis, dan dia hobinya minum alkohol. Nah, alkohol style Chinese itu yang warna putih, dan dia biasanya waktu menulis puisi dia akan minum. Habis minum sudah ada perasaannya, semi mabuk, dia bisa menulis puisi yang sangat keren sekali. Dan misalnya puisi ini namanya Tui Jiu, ya, makanya dia minum arak, minum alkohol sama orang, sama teman, dan waktu itu dia menulis puisi. Li Bai adalah satu orang yang sangat berbakat. Dilahirkan di keluarga pedagang yang kaya, tapi dia sangat mencintai kesastraan, khususnya puisi, dan telah mencapai prestasi luar biasa. Dia sangat mencintai negaranya dan ingin berbuat sesuatu untuk rakyatnya. Pada umurnya 41 tahun, bakatnya diketahui oleh Kaisar Tang Xuanzong dan dipanggil Kaisar untuk bekerja di pemerintah. Akan tetapi, karena diiri hati oleh pejabat lain, tak lama kemudian Li Bai akhirnya difitnah dan meninggalkan kekaisaran. Hidupnya beberapa kali naik turun sampai bahkan pernah ditahan ke penjara. Sampai hari tua, dia sudah sangat miskin, terpaksa tinggal di rumah orang. Selama hidupnya, Li Bai mengenal banyak teman baik yang memiliki ambisi dan impian sama. Meskipun politik zaman itu tidak mendukung, tapi untunglah puisi romantis dan cinta tanah airnya kasih semangat kepada rakyat waktu itu dan diwariskan sampai sekarang ini.
Mengenai meninggalnya ada beberapa versi cerita, tapi kami lebih yakin pada versi yang paling romantis itu, yaitu Li Bai minum alkohol sampai mabuk di kapal kecil di atas sungai. Ingin menangkap bulan di bawah air, maka lompat ke dalam sungai. Justru karena orang sini, orang Tiongkok sangat menghormati Bapak Li Bai, makanya sekarang ini ada banyak tempat yang untuk memperingatinya, atau ada banyak artikel yang menuliskannya. Ada juga ada yang film animasi yang kasih tahu anak sekarang ini bagaimana ceritanya Bapak Li Bai. Dan juga karena puisinya memang sangat indah, sangat enak didengar, kalimatnya sangat indah sekali, bagus sekali. Nah, misalnya tempat ini justru adalah satu objek wisata yang khusus dibangun untuk memperingati Bapak Li Bai. Di sini lokasinya bagus, bisa memandang jauh ke seluruh kota Jiangyou. Dan artikelnya, puisinya diukir di sini, di prasastinya, dan di atasnya masih ada pavilion. Teman-teman, kalau berbicara tentang puisi, nah puisinya di Tiongkok, dinasti Tang adalah zaman yang puncak, dan dari Bapak Li Bai adalah yang puncak dari puncak itu. Karena kalau puisi ya, pada zaman dulu itu dia ada format yang tertentu. Misalnya dia harus 5 huruf atau 7 huruf. Dia panjangnya harus 4 kalimat atau 8 kalimat atau gimana. Jadi ada formatnya yang tertentu. Jadi waktu itu ada banyak pesyair. Ada yang lebih pandainya 5 kalimat. Ada yang lebih pandainya 7 kalimat. Ada yang lebih pandainya artikel, ada yang lebih pandai ini, lebih pandai itu. Tetapi hanya Bapak Li Bai, dia yang 5 kalimat sama 7 kalimat itu semuanya jago. Dan kalau kita membacanya puisinya, kalimatnya sangat sederhana, menggunakan kata-kata yang sederhana saja. Makanya waktu kita masih kecil, kita belajar puisi, ketika masih anak kecil, kami biasanya belajar puisinya dari Bapak Li Bai dulu. Karena kalimatnya sederhana, kata-katanya tidak susah dimengerti, dan tetapi bisa menyampaikan perasaan yang cukup mendalam. Dan di dalam puisinya, dia banyak yang melukiskan pemandangan, gunungnya, sungainya. Jadi dia mengandalkan atau menitipin perasaannya atau ambisinya, pikirannya ke dalam pemandangan alam. Jadi menggunakan itu menyampaikan keinginannya diri sendiri, pikirannya diri sendiri. Nah, jadi mungkin orang sini ya, mereka mau memilih satu tempat yang cukup romantis, pemandangannya yang cukup bagus. Seperti ini, nyaman sekali. Ada suaranya yang merdu dari burung untuk Bapak Li Bai. Dia punya satu nickname, adalah Shi Xian, yaitu dewa puisi. Saya merasa Bapak Li Bai adalah orang yang terus terang, karena waktu kita membaca puisinya, kami merasa dia tidak pernah menyembunyikan perasaannya di dalam hatinya. Dia mau menerangkannya, menuliskannya langsung di dalam puisinya. Dia adalah orangnya yang punya impian. Jadi kalau kita membaca puisinya, kami merasa di dalam puisinya sangat penuh dengan imajinasi. Wow, ada satu ukiran yang besar. Wow, di sini ada satu peta. Ini petanya dinasti Tang. Dan di sini sudah adalah Asia Tenggara. Di sana adalah Filipina. Di sini ada Vietnam, Laos. Dan di atasnya adalah dinasti Tang. 是一幅刻画，别匡山，这是李白出川的时候写的那个一首诗。李白当时为什么要离开四川啊？因为他有远大的政治理想嘛，想要实现自己的理想想去。做官。对对对，出川了。 Ini adalah ceritanya, riwayat Bapak Li Bai. Kehidupannya juga naik turun. Beberapa kali menjadi pejabat dan diusir. Naik lagi.
Wow, 大棚亭 Pavilion. Naik lagi. Wow, ada pameran lagi. Oh, di sini adalah puisi-puisi bersama dengan gambar. Gambarnya bisa membantu kita dengan lebih baik yang memahami puisinya. Nah, hampir setiap gambarnya ada arak dan pemandangan. Karena di dalam puisinya penuh dengan alam, pemandangan alam. Dia mencintai alam dan kasih pikirannya kepada alam. Misalnya ini lagi berdialog ya dengan bulan. Ada wisatawan di sini ambil foto. Berapa tingkat? Wah. Teman-teman belum tahu apakah ini adalah tingkat yang paling tinggi. Tapi kalau view-nya di sini bagus banget. Bisa melihat seluruh Jiangyou, kota Jiangyou di sini. Saya pernah mengunjungi kota Jiangyou beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah pada tahun 2009. Waktu itu genap 1 tahun habis gempa Wenchuan. Gempa dahsyatnya Wenchuan. Di sini sudah dirusak banyak. Waktu itu saya tidak banyak ke pusat kota. Lebih banyak ke pinggir kota. Jadi di sana sudah banyak yang dirusak. Dan sekarang saya berdiri di sini ya melihat ke sebelah sana. Pembangunannya sudah normal, kehidupannya sudah normal. Pertanian di sana, ada stasiun kereta cepat, kereta api. Di sana ada rumah-rumahan orang. Dan meskipun hari ini kabut, mau hujan, tetapi kami bisa merasai ketenangannya di sini. Saya merasa bangga sama orang rakyat Sichuan karena mereka tidak pernah mau menyerah. Mereka selalu bersemangat dan kuat. Terharu sekali memang. Semoga tidak ada gempa lagi. Semoga semua rakyat di sini bisa hidup damai karena mereka memang rajin, memang mencintai kehidupan, memang hebat. 就是那个龙门山段尾这一带，立尾，我们这儿大概就20公里左右。在那边龙门山。龙门山。啊。今天那个隐隐约约那个山之后，就这一块，离城区很近。那边是地震最厉害的。最厉害的。现在还是原来那些楼，就加固了一下。加固了。加固了。城区很多楼都是加固。咱们江油这边主要产业是农业吗？实际上我们都可以。最出名的是我们的那个特钢材料、特冶新材料这一块，现在是特殊钢材。特殊钢材。另外一个就是农业的话，我们实际上农业也可以。因为像今年的话，我们的那个土豆突破了一个猛产，是接近6000斤，6000公斤。亩产6000斤。6000公斤。哦，6000公斤。5000多公斤。5000多公斤。亩产。然后前几年我们的小麦产量。单产是西南地区突破了一个记录，10年突破个记录，突破最高记录。所以我们农业也可以。现在酱油最好吃，实际上是那个酱油肥肠啊。我们现在正在打造酱油肥肠，100亿产业。旅游的话，实际上我们就是李白，今天我们看这一块，还有就是我们一个方特，就这2块，一个就是绵阳米粉，现在在打造100亿级，然后我们酱油肥肠。也在打造100亿级的，今年的话，具体产值我记不得了但是咱们计划是做100亿级的产业。今年那个肥肠产业园我们已经开建了，通过肥肠，它有生猪加工、饲料、农业这一块全部都全链条，到最后那个预制菜都出来了。Ini adalah satu ukiran dari kayu changshu ya. Ada wanginya dan ini bentuknya adalah Papa Lipai
menumpang seekor paus, ikan paus, untuk menangkap bulan. Di dalam artikelnya ada satu puisi, kalimatnya sangat terkenal. 大鹏一日同风起，扶摇直上9万里. Nah, artinya seekor burung dia bisa terbang bersama dengan anginnya langsung ke atas ke langit sampai satu hari bisa sampai tinggi sekali. Itu bisa melukiskannya bagaimana hebatnya ya burung yang bersakti itu, justru seperti visinya diri sendiri, impiannya diri sendiri. Dia punya gagasannya, dia mau menjadi pejabat dan berbuat sesuatu untuk negaranya. Jadi itu visinya sebesar, sehebat dengan burung yang bersakti itu bisa naik ke langit. Teman-teman, halaman yang nyaman sekali ini adalah halaman rumahnya Li Bai pada dinasti Tang. Nah, sekarang ya, orang sekarang sudah kasih satu patung. Ini adalah Bapak Li Bai. Kesannya saya terhadap dia agak kurus, tapi patung ini agak gemuk. Teman-teman, waktu tadi kami menjelaskan pengalamannya Bapak Li Bai, kami sudah ngomong dia nggak bisa mengikuti ujian untuk menjadi pejabat, makanya harus melalui cara yang lain, direkomendasi orang. Jadi dia menulis puisinya menjadi terkenal, punya pikirannya yang cukup tinggi, makanya diakui oleh pejabat. Jadi ada orang merekomendasinya menjadi pejabat, bisa mendampingi kaisar. Nah, kenapa dia nggak bisa mengikuti ujian nasional melalui jalur ini menjadi pejabat? Justru karena ayahnya adalah satu pedagang yang cukup kaya pada zaman itu. Nah, waktu itu anaknya dari pedagang, karena pedagangnya statusnya rendah waktu itu. Jadi anaknya dari seorang pedagang, dia tidak berhak untuk mengikuti, dia tidak diizinkan untuk mengikuti ujian nasional untuk menjadi pejabat. Itu adalah sebabnya. Makanya kami melihat ini halamannya rumahnya besar sekali. Dan di belakang saya ini, rumah ini adalah rumahnya untuk Bapak Li Bai. Waktu dinasti Tang tidak ada kaca. Ini ada dipasang zaman sekarang. Ini adalah keluarganya Bapak Li Bai. Ini adalah Li Bai, dia sendiri. Nah, ayahnya Li Ke dan kakeknya. Wow, besar ya. Kami mengunjunginya satu demi satu. Ini adalah kamarnya untuk tamu, karena Li Bai punya banyak teman. Kemudian wow, ini adalah kamarnya khusus untuk main kecapi. Katanya Bapak Li Bai dia tidak hanya suka puisi, suka minum, suka main kecapi, suka musik, dan dia suka kaligrafi. Selain itu dia juga belajar petang. Cepat sekali, sudah mahir katanya. Orang yang pintar sekali. Sebelah sini, wow, ini adalah bedroom ya, kamar tidur untuk Bapak Li Bai sendiri. Ini adalah kamar tidurnya. Kasihan tidak punya kasur. Ini dapur. Kompornya zaman dulu adalah seperti ini, terbuat dari tanah. Bajunya baju hujan zaman dulu di Tiongkok. Wow. Kamar yang besar ini adalah kamar tengah. Di sini bisa berbuat berbagai macam aktivitas, dan ini adalah kamarnya untuk orang tua Bapak Li Bai. Sebelah sini di sampingnya, ini adalah kamar tidurnya untuk adik perempuan Li Bai. Namanya Li Yue
Yuan. Ini adalah adiknya. Dan ini adalah kamar untuk belajar, untuk menulis, membaca buku, belajar di sini, study room. Udah, oke lah. Demikianlah. Teman-teman, di gedung di belakang ini dipaparkan banyak cerita. Ceritanya mengenai Bapak Li Bai waktu dia masih muda. Dia bagaimana mempandu rakyat setempat untuk berlawan dengan pejabat yang jahat. Dia bagaimana mempandu orang yang biasa. Jadi orang sini ya sangat mencintai dia. Meskipun dia menjadi pejabatnya di ibu kota, dinasti Tang waktu itu hanya kurang dari 3 tahun saja. Tetapi dia juga sangat dicintai oleh rakyatnya. Makanya dia dianggap sebagai satu simbolnya kesastraan. Dan keduanya keberanian. Dan ketiga keadilan. Makanya dia paling membantu orang. Dan sepanjang umurnya dia selalu punya impiannya untuk menyelamatkan negara. Waktu itu negaranya sudah sangat kacau. Nah makanya orang sampai sekarang ini ya masih menghormatinya. Gangannya. Makanya Bapak Li Bai sangat dipuji sampai sekarang ini. Teman-teman, sekarang sudah siang ya, jam 12. Kita mau makan siang ke satu restoran yang berciri khas di kota Jiangyou. Restoran ini direkomendasi oleh teman lokal. Mereka bawa kami makan di sini. Wah, ini makan siang kami. Ini adalah ciri khas ya, usus. Ayam. Maaf ya teman-teman, tidak halal. Kami makan dulu. Orang sini suka pedas. Khusus pedas ya. Ini adalah yang paling berciri khas di sini. Sekarang lagi mendorong industri masakan usus, dan ini yang sudah dimasak di sini. Mereka juga akan membungkusnya yang semi masak itu untuk dijual di supermarket atau di toko online. Kalian bisa belinya dan memasak sebentar di rumah, makannya juga enak. Teman-teman, kami sudah selesai makan. Nah, makanan di sini sangat enak sekali. Meskipun pedas, tetapi minta sedikit pedas bisa. Dan di sini ada ayamnya, sayurnya, ikannya, semuanya bisa tahu bahannya sangat segar. Wow, ada ikan mas warna putih, warna merah.